Pemirsa, sejumlah pimpinan organisasi masyarakat Islam serta pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah di Indonesia terlihat tiba di Istana Kepresidenan pada Selasa siang tadi untuk memenuhi undangan dari Presiden Prabowo Subianto. Lantas, apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber untuk mengulasnya. Sudah ada Wakil Ketua Umum MUI, Marsudi Syuhud, Pengamat Geopolitik Timur Tengah Unpad, Dina Sulaiman, dan Ketua PP Muhammadiyah, Profesor Muhajir Effendi. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, sebelum kita mendengar terkait dengan bagaimana cerita tadi suasana dialog yang berlangsung di istana, saya ingin penilaian atau analisa mungkin terlebih dahulu dari Bu Dina. Bu Dina, Anda sebagai pengamat geopolitik Timur Tengah melihat upaya dari Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh-tokoh ormas Islam dan juga pimpinan pondok pesantren untuk berdialog pada hari ini seperti apa, Bu Dina? Baik, terima kasih ya. Tentu saja mengundang ormas Islam, mengundang ulama itu adalah sikap politik yang saya pikir sangat bagus ya. Artinya Bapak Presiden itu mendialogkan keputusan atau kebijakan yang diambil dengan para stakeholder bangsa ini gitu ya. Tapi saya berharap bahwa ini tidak satu arah, tidak hanya sekedar ingin menjustifikasi keputusan yang mendadak dari pemerintah untuk bergabung dengan Board of Peace, tapi juga mendengarkan suara keprihatinan dan ketidaksetujuan dari berbagai pihak yang lain. Baik, jadi merupakan wadah yang sangat bagus ya untuk berdialog, tetapi diharapkan tidak satu arah. Nah, kalau begitu sekarang kita masuk ke dalam bagaimana sebenarnya suasana yang terjadi, apa saja pembahasan yang diperbincangkan dalam situasi atau acara tersebut. Saya ingin dari Pak Marsudi terlebih dahulu. Pak Marsudi, untuk dari perwakilan MUI sendiri, tadi apakah Anda yang langsung hadir dan juga mengikuti terkait dengan perbincangan yang berlangsung di Istana Kepresidenan pada hari ini, atau ada perwakilan siapa Pak? Dan kemudian seperti apa sih Pak suasananya Pak? Dan apa saja poin-poin yang dibahas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi memang betul bahwa Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia beserta Sekretaris Jenderalnya dua-duanya diundang untuk menyampaikan pandangan-pandangannya ke Istana oleh Presiden. Sebelum berangkat kita sempat mendiskusikan kira-kira apa sih yang akan disampaikan oleh Presiden dan kira-kira apa pula yang kita harus tanggapi. Nah, dalam konteks ini tadi beberapa sumber telah menyampaikan, saya juga telah menelpon dan meminta laporan yang disampaikan oleh Sekjen MUI bahwa Presiden tadi juga membahas tentang BOP, Board of Peace, yang Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani dan ikut serta di dalamnya. Yang tidak lain bahwa Presiden tadi menyampaikan bahwa keinginan Indonesia untuk masuk dalam BOP ini tidak lain adalah untuk menuju ke goal perdamaian, tujuan perdamaian yang nyata di Palestina. Karena perdamaian ini sudah dimimpi-mimpikan oleh terutama warga atau bangsa Palestina menjadi negara yang merdeka, yang itu adalah perjuangan bertahun-tahun dan Presiden Prabowo ikut di dalamnya untuk sebagai jembatan. Ini nomor satu, jembatan bagaimana perdamaian dan freedom atau merdeka itu bisa dicapai. Yang kedua, Board of Peace yang telah didirikan ini beliau sudah ada di dalamnya, yang insya Allah akan berjuang. Yang tadi katanya disampaikan ada 8 negara yang menjadi tim yang khusus untuk bagaimana mendevelop suatu keadaan ini menjadi keadaan yang damai dan menjadi Palestina merdeka.
tidak lain memang bahwa pandangan-pandangan ulama ada yang menginginkan bahwa apa iya benar sih BOP itu menuju ke situ. Pertanyaan itu pasti muncul. Baik. Ya karena ini baru dibuka dan desakannya pun sungguh-sungguh, tapi tujuan utama semua sepakat. Semua sepakat tujuan utamanya adalah untuk menciptakan bagaimana negara Palestina berdiri, merdeka, dan damai. Itulah intinya. Baik, jadi salah satu pembahasan yang mengemuka atau yang menjadi highlight adalah terkait dengan board of peace ya. Memang dan cukup dipahami juga jika ada perwakilan dari para peserta yang hadir masih skeptis terkait dengan apa sih BOP ini dan apa targetnya dan bagaimana nanti mekanisme bekerja. Nah, kalau begitu dari perspektif Prof. Muhajir sendiri seperti apa nih Prof? Apakah Anda juga menjadi salah satu perwakilan dari PP Muhammadiyah yang turut hadir dalam agenda di istana tadi dan seperti apa mungkin suasananya dan catatan terkait dengan board of peace? Apakah tadi ada dinamika yang cukup menarik mungkin Prof Anda perhatikan? Ya, terima kasih Mbak Astrid. Tadi saya datang dalam kapasitas saya sebagai penasihat khusus Presiden ya. Sedangkan dari Muhammadiyah itu diwakili Profesor Safiq Mughni, ada wakil ketua PP Muhammadiyah bagian hubungan internasional. Pak Presiden sebetulnya tidak spesifik khusus untuk menyampaikan atau memberikan taklimat kepada tokoh-tokoh agama dan pengasuh pondok pesantren itu soal BOP, tetapi menyangkut program beliau, visi beliau untuk Indonesia ke depan dan apa saja yang sudah beliau lakukan dalam rangka untuk membawa visi misi Indonesia ke depan dari beliau. Kemudian memang disisipkan juga soal keterlibatan Indonesia di dalam BOP gitu ya. Jadi itu sebetulnya tidak satu-satunya tadi yang dibahas dan cukup dinamis karena ada lebih dari 4 penanya ya, termasuk dari MUI dan pertanyaannya cukup kritis dari MUI dan itu justru membuat selama ini yang masih abu-abu itu menjadi clear dengan penjelasannya dari Bapak Presiden. Intinya jadi apa yang sudah disampaikan atau yang dikutip oleh beberapa media termasuk media online, media streaming maupun media sosial tentang pernyataan Pak Prabowo itu sama sekali tidak sedikit pun mengurangi tanggung jawab Presiden di dalam melaksanakan konstitusi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa, termasuk bangsa Palestina itu yang harus dijadikan pegangan. Kemudian yang kedua yaitu persetujuan Indonesia mendukung solusi dua negara dalam arti Israel dan Palestina. Jadi sebetulnya sama sekali tidak ada pikiran Indonesia dalam hal ini Bapak Presiden untuk mundur sejengkal pun dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tetapi kalau memang harus ada dua negara kok yang berkoeksistensi damai, kan juga dua-duanya dijamin kedamaiannya dong. Tidak mungkin kita hanya menjamin damainya salah satu negara sementara yang lain tidak diberi jaminan gitu ya. Baik. Dan inilah beliau selalu menyampaikan bahwa Indonesia berusaha dalam proses yang berimbang. Karena kita tahu di dalam konflik Gaza ini Israel juga menegasikan Palestina, tapi di Palestina juga ada elemen ya, dalam kalau saya beri nyebut secara tegas Hamas juga tidak mengendaki Israel ada. Gitu. Baik. Sementara kalau kalau kita tidak duduk secara tidak berada di dalam posisi berimbang, tentu saja tujuan Indonesia untuk ikut mendukung terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai kan tidak akan terpenuhi atau tidak akan tercapai. Jadi mohon dipahami betul posisi Indonesia yang telah disampaikan oleh Pak Prabowo. Dalam kaitan dengan keterlibatan di BOP yang itu diprakarsai oleh Presiden Trump, kan kita tahu kekuatan Amerika kan di dalam kaitannya dengan baik di dalam percaturan global dan itu juga berkaitan dengan kepentingan Indonesia gitu. Dan juga di dalam peranan posisi Amerika di dalam kaitannya dengan konflik Gaza ini kita tahu kan
tidak sampai 10 negara sebetulnya yang sudah mendukung Partai Palestina Merdeka itu di PBB. Tetapi kan mentok karena veto dari Amerika Serikat. Jadi karena itu sekarang strategi Indonesia adalah struggle from the in, struggle from within. Artinya kita mencoba mengikuti apa yang kira-kira ada peluang untuk membawa Palestina merdeka dan terbanyak dua negara yang berkoeksistensi damai itu. Baik. Nah, dengan menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Muhajir dan juga tadi Pak Marsudi, Bu Dina, saya ingin Anda memberikan analisa mungkin langsung saja terkait dengan Presiden ingin semua pihak yang diundang hadir pada hari ini memahami alasan utama mengapa terlibat dalam Board of Peace. Nah, pertanyaannya Anda melihat nggak sih terkait dengan relevansi ketergabungan Indonesia dalam Board of Peace tersebut untuk mencapai tujuan Indonesia mewujudkan perdamaian di Gaza, dan kira-kira catatan yang paling penting, Bu, untuk hal ini apa yang paling harus dicatat oleh pemerintah? Baik, terima kasih Mbak Souza. Ya, menurut saya begini, kita perlu untuk melihat langsung ya piagam Board of Peace itu seperti apa. Yang pertama, Board of Peace itu sebenarnya memang disetujui oleh PBB dengan resolusi 2803, tapi itu jelas-jelas disebut adalah Dewan Perdamaian Gaza yang memang tujuannya adalah untuk untuk mengawasi kejahatan senjata dan kemudian melakukan rekonstruksi, membuka kembali perbatasan supaya makanan bisa masuk dan lain-lain. Ada 20 poin di situ. Nah, tapi kemudian Trump justru membentuk sebuah dewan yang berbeda dengan yang diinginkan oleh resolusi 2803, yaitu Board of Peace without Gaza. Karena kalau kita lihat di piagamnya, nama Palestina, nama Gaza satu pun tidak disebut. Board of Peace itu isi piagamnya adalah soal perdamaian secara umum, ya. Dan kemudian di situ Trump menjadi pemimpin abadi, meskipun nanti dia tidak menjadi presiden Amerika, dia tetap menjadi pemimpin di Board of Peace itu. Dan kemudian dia juga punya hak veto, sehingga misalnya nih negara-negara anggota, negara-negara Muslim yang jadi anggota kemudian bersepakat menginginkan sesuatu kebaikan untuk Palestina, misalnya sangat mungkin diveto oleh Amerika Serikat. Kita tahu posisi kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu sampai hari ini belum berubah, yaitu selalu menganggap bahwa keamanannya Israel adalah keamanannya Amerika Serikat. Sehingga apapun yang terjadi itu selalu Amerika yang diuntungkan. Nah, dalam negosiasi, dalam mediasi, kalau mediatornya sudah jelas berpihak pada satu pihak yang lebih kuat, yaitu di sini adalah Israel, ya. Israel lebih kuat karena dia punya segala jenis persenjataan canggih, dia punya, dan bahkan juga disuplai dana dan senjata juga dari Amerika dan negara Barat. Nah, kalau si Amerika ini sudah jelas berpihak pada Israel, ya negosiasi seperti apa yang bisa kita harapkan. Nah, yang juga perlu dicatat saya pikir adalah soal iuran 17 triliun itu, ya. Memang di piagam itu juga disebutkan kalau tidak bayar 17 triliun ada keanggotaan 3 tahun gitu, ya. Tapi kalau bayar 17 triliun dan itu di tahun pertama itu keanggotaannya permanen. Nah, masalahnya ini dana buat apa? Kalau dikatakan buat Gaza, kan di piagam Board of Peace-nya sama sekali tidak disebut Gaza. Nah, di Board of Peace ini kemudian dibikin anak organisasi gitu yang disebut Dewan Gaza gitu, ya, Dewan Eksekutif Gaza. Nah, ini yang kemudian diberi proyek untuk rekonstruksi loh. Masalah utamanya belum terselesaikan. Israel belum diberikan hukuman, Israel belum keluar dari Gaza. 50% wilayah Gaza itu masih dikuasai oleh Israel. Dan bahkan sampai hari ini Israel masih terus membombardir Gaza. Itu nggak diselesaikan dulu, tapi sibuk bicara soal investasi terkait rekonstruksi. Nah, ini yang perlu dikritisi saya pikir. Baik, nah kalau begitu Pak Marsudi, dengan tadi data-data yang juga menunjukkan ya, yang menjadi target utama adalah juga agar Israel ini mendapatkan efek jera dan mendapatkan dalam tanda kutip penghukuman ya dalam hal ini. Apakah tadi dalam perbincangan yang berlangsung MUI juga menyuarakan terkait dengan agar tetap fokus untuk tidak hanya kemerdekaan Gaza tetapi untuk sisi dari Israelnya juga, karena kan ketidakkonsistenan yang kita lihat bolak-balik terjadi dalam soal Gaza dan Palestina ini, seperti apa Pak Marsudi? Ya, bahwa keinginan untuk merdekanya negara Palestina itu adalah target nomor 1 untuk siapapun.
adapun pandangan-pandangan dan pemikiran yang berbeda, bahwa ada yang sepakat untuk ikut BOD itu presiden, sepakat dengan presiden ikut Board of Peace, atau bahkan ada yang tidak sepakat. Proses itu adalah kemudian hari ini dikumpulkan para ulama, para kiai, yang tidak lain adalah sharing pendapat yang juga MUI menyampaikan pada prinsipnya memang kalau ternyata di situ kurang manfaatnya di BOD, ya bisa keluar dari situ mencari apa yang lebih manfaat. Tapi Presiden pun menyampaikan, katanya Pak Sekjen kepada saya, akan berjuang dari dalam sekuat-kuatnya, yang itu adalah diharapkan menjadi starting point untuk bangsa Palestina bisa merdeka. Baik, nah kalau begitu terakhir kepada Muhammadiyah sebagai salah satu ormas besar di Indonesia, Pak Prof. Muhadjir Effendi, apakah dari Muhammadiyah sendiri mungkin sudah memiliki terkait dengan konsep bagaimana merumuskan garis merah agar terkait dengan forum perdamaian yang kita ikuti ini tidak melemahkan mengenai hak-hak dari rakyat Palestina yang juga kita perjuangkan? Muhammadiyah sampai sekarang yang saya tahu belum menyusun semacam position paper ya untuk ini, dan itu bukan wewenang saya karena yang ketua yang bidangi luar negeri itu Prof. Safid Mughni, tetapi saya rasa Muhammadiyah akan terus mencermati perkembangan ini dan akan memberikan masukan kepada Presiden, saya kira gitu. Dan tadi Pak Yai Marsudi sudah menyinggung bahwa di dalam keanggotaan Board of Peace itu negara-negara kawasan Teluk regional itu bergabung sudah ada 8 kan, di situ ada Turki, Mesir, Uni Emirat, Bahrain, Jordania, dan Pakistan. Dan semuanya mengharap peranan besar Indonesia di dalam BOP itu. Karena itu Pak Presiden nanti akhir Februari akan berkunjung long march ke negara-negara ini untuk melakukan konsolidasi, dan sampai sekarang juga tadi sudah memerintahkan kepada Pak Menlu untuk terus melakukan diskusi-diskusi intens dengan negara-negara yang sudah bergabung, terutama yang berada di kawasan Teluk yang Muslim tadi itu. Saya yakin Indonesia akan tetap berpegang pada prinsip Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan juga tadi itu targetnya adalah bagaimana adanya 2 negara yang berkoeksistensi damai itu. Jadi dan saya kira kritik harus terus dilakukan gitu, dan pemerintah pasti akan terus memperhatikan. Tadi Pak Presiden juga sangat intens kok, perhatian sekali dengan berbagai macam masukan, saran, termasuk dari MUI, dari pihak yang lain dicatat betul, dan itu akan dijadikan bahan untuk menyusun strategi ke depan dalam, saya kira, dengan gabungnya beliau Indonesia di dalam BOP itu. Bahkan tadi terakhir beliau tegas menyampaikan bahwa kalau nanti pada prosesnya itu ada langkah-langkah yang tidak sejalan untuk menuju ke Palestina merdeka, maka Indonesia akan tidak ikut gitu ya, dan juga kalau perlu akan keluar. Jadi itu tegas pernyataan Presiden gitu. Bahkan juga beliau juga menjamin nanti kalau ada pasukan perdamaian dari Indonesia itu tidak akan berurusan dengan Hamas. Tidak akan berurusan dengan Hamas, dan concernnya adalah melindungi rakyat Gaza dan menahan jangan sampai ada terulang pertempuran. Karena itu beliau juga menyampaikan di samping menjamin keamanan Gaza juga diusahakan tidak ada lagi serangan kepada Israel, karena justru serangan itulah yang selalu memicu konflik berkepanjangan ini. Saya kira tegas Pak Presiden. Jangan ragu sikap pemerintah Indonesia. Kita tetap konsisten, tidak ada satupun sejengkal langkah untuk mundur untuk demi kemerdekaan Palestina, tapi dengan catatan yaitu terciptanya 2 negara yang berkoeksistensi damai. Baik, kalau begitu kita akan kawal terus ya terkait dengan implementasi dari keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace ini, dan kita harapkan juga seperti kata Bu Dina tadi di awal agar forum ini tidak menjadi forum satu arah, tetapi benar-benar menerima masukan catatan dari seluruh masyarakat di Indonesia yang diwakili oleh ormas Islam tersebut. Terima kasih untuk diskusi yang menarik Bu Dina, Prof. Muhadjir, dan juga Pak Marsudi. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Pak Yai, Bu Dina.